Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriata dalam acara Live Zoom Herbal Indotama Mm-mm. episode ke-81 part 2. Alhamdulillah, hari ini kembali kita ditemani oleh Pak Erik Arya Tandi. Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Masya Allah. Ya, teman-teman yang kemarin ikut menyimak acara live Zoom kita kemarin sudah membahas nih tentang apa sih resolusi kamu di tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang kemarin udah join nih, barangkali kemarin udah join, udah download materinya, udah review-review lagi. Nah, apakah teman-teman udah punya rencana nih? Kemarin kan udah kita bahas nih, mulai dari apa aja Pak Erik, dari kondisi herbal Mm-mm. hari Masya ini Allah. bagaimana Betul. keadaannya, Iya. kemudian apa Mm. namanya audit internal teman-teman Iya, posisinya Masya di mana Allah. tuh, entah starting, Mm-mm. entah running, entah growing. Nah, Mm-mm. teman-teman udah Masya tahu. Allah. Nah, dari itu semua, apakah teman-teman udah membuat resolusi buat di sini teman-teman di tahun 2024? Mm-mm. Nah, yang udah nulis, udah bikin, Mm-mm. bisa tuh ditulis di kolom chat ya. Mm-mm. Nah, nanti kita bacain tuh apa Uh-uh. namanya resolusi teman-teman semua. Mm-mm. Barangkali resolusi ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman lain yang menyimak yang belum membuat resolusi buat tahun 2024. Oke, Mm-mm. apa Pak Erik obrolan kita sebelum kita Uh-uh. membahas tentang lanjutan dari Uh-uh. materi ini? Kalender 2024 gimana kemarin? Oh iya, Pengalaman. Iya, oke. iya, Masya Allah. Iya, Betul. alhamdulillah di tahun 2003 Mm. ini kita kemarin cukup gercep ya Pak Erik Iya, ya. Masya Allah, Alhamdulillah Di dikasih kemudahan sama Allah. Betul. bulan November ya. Yes, betul. Kita udah selesai cetak untuk Uh. kalender herbal Indotama yang Mm-mm. memuat seluruh produk. Nah, kita Mm-mm. udah bagikan tuh. Heeh. Kita bagikan ke stokis. Mungkin stokis sudah bagian ke distributor sudah. Distributor, Nah, agen. Heeh. kemarin kita juga bagi-bagi giveaway berupa Mm-mm. kalender dan Iya, produk. iya betul di Oke. iya Facebook. Heeh. Itu juga udah kita tutup juga ya Pak Erik Iya, ya. Masya Allah. Kita lupa ngumumin malahan. Iya, Ya, Masya Allah. barangkali teman-teman ada yang ikut Heeh. juga nih. Heeh. Eh, barangkali udah diterima Iya, kalendernya. heeh. Nah, bisa tuh teman-teman Heeh. jadikan kalender itu sebagai salah satu sarana atau tools buat Heeh. Masya menyusun Allah. agenda di tahun 2024 ya Pak Erik Iya, ya. Masya Allah betul itu. Oke, nah Heeh. ada bocoran lagi ini Mm-mm. kita juga punya kalender satu lagi Mm-mm. Masya yang Allah. insya Allah Mm-mm. akan segera kita distribusikan. Itu cara Iya. mendapatkan kalendernya yang baru itu gimana Pak Erik? Nah, Ini kalendernya heeh, beda Masya ya Pak Allah. Erik ya. Beda Kan, dan terbatas, Pak Angga. Beda dengan beda yang kemarin. dan terbatas. Kita cetak terbatas khusus edisi produk susu Mm-mm. kambing Mm-mm. Merapi. Nah, Mm-mm. itu bagaimana cara mendapatkannya Pak Erik? Yang jelas teman-teman jualan produk Agrimas. Mm-mm. Berarti bukan hanya sekedar susu kambing Pak Angga ya, Bener banget. tetapi produk-produk Agrimas yang mana kadang produknya itu memang belum familiar Pak Angga. Iya. Yang familiar cuma Merapi ya Bang ya. Padahal Mm-mm. produknya bukan hanya sekedar Merapi ya Bang ya, susu Mm-mm. kambing, tapi Betul. ada apa aja Bang Angga? Ada susu kambing Merapi 4 varian. Iya. Yang Heeh. original, Mm-mm. gold, coklat, dan Mm-mm. strawberry. Mm-mm. Kemudian varian madu herbal ada dua macam Mm-mm. ya. Iya, Madu Masya herbal Allah. gurah pluba dan madu herbal gisimak. Iya, betul. Nah, kemudian ada versi minuman empon-empon. Kita punya Iya, tiga seriusan. Iya, macam ya. Masya Allah. Mm. Empon-empon Kurmin 19, Iya, Masya Allah. kemudian Jahe Plus dan Iya, Kunyit Asam kunyit Plus. asam, Masya Nah, Allah. jadi itu produk yang ada di gambar Ya, heeh. di kalender Merapi Mm, 2024. mm. Memang kemarin tuh pendistribusiannya untuk Merapi ini Pak, kalian Merapi Hmm, atau Agrimas ini kita fokuskan yang memang sudah jualan produk-produk Agrimas Pak. oke, siap. Nah, insya Allah teman-teman yang jualan Hmm, produk Agrimas hmm, dapat insya Allah. Insya oke. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kebagian semua. Oke, siap, 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 siap. Iya. Bedanya apa aja Pak Erik selain gambar produknya itu Pak Erik? Selain gambar produknya, Hmm, ukurannya mungkin beda. oke, Ukurannya ukurannya beda, lebih iya. kecil kayaknya ya, lebih compact gitu ya. Iya, dan produknya karena memang sedikit, Hmm, eh, gambarnya lebih gede-gede. oke, Oke. siap. Jadi Nah, kalau dipajang jadi jelas nampak ya. ya kelihatan, Oke, kelihatan siap. betul, Masya Allah. Oke, alhamdulillah insya Allah kita tunggu ya kapan kalender Merapi akan dibagikan oleh Erik. Iya, Oke. insya Allah.
Oke, Pak Erik, ada insight apa ini yang bisa dibagikan sebelum pembahasan materi Mm-mm. kita pada pagi hari ini? Mungkin bisa di juga Pak Angga. Mm-mm. Ada promo apa di awal tahun ini nanti untuk teman-teman seller Herbaldo Utama. Oh gitu ya. Iya, spill tipis-tipis aja Pak Angga. Oke, jadi di Yang kemarin tahun Januari insya Allah. 2000 di bulan Januari Mm-mm. 2024 ini Mm-mm. kita memiliki salah satu program penguatan branding awareness Pak Iya, Erik. Masya Allah Nah, betul itu. jadi Masya Allah. nanti terutama ini buat yang offline ya. Mm-mm. Jadi Masya buat Allah. teman-teman yang offline yang memiliki toko retail, Mm-mm. toko ya ada fisiknya gitu, Mm-mm. bentuknya Masya kelihatan Allah. entah di jalan apa gitu, Mm-mm. di pinggir jalan lah ya, atau mungkin Mm-mm. di depan rumah juga bisa. Nah, Iya. yang penting teman-teman punya tuh yang namanya toko fisik, kelihatan blegernya gitu. Iya, Nah, Masya kita Allah. akan bantu branding Mm. awareness-nya, yaitu Iya. dengan apa? Dengan neon box yang Mm. kita desain secara umum. Jadi nggak bisa request modelnya, nggak bisa request ukurannya, nggak bisa Mm-mm. request gambarnya. Cuma kita sudah punya template-nya, nanti teman-teman tinggal pasang aja. Mm. Nah, jadi tinggal Iya, pasang aja. Masya Allah. Nanti syaratnya bagaimana, bisa Pak Erik yang menjelaskan. Iya, nanti kita spill nanti ya Bang ya. Oke, siap. Karena memang market offline ini tetap Mm-mm. relevan ya Bang ya. Bener banget, market Mhm. offline ini ya Mhm. istilahnya sampai saat ini memang belum tergantikan. Mungkin Mhm. sebagian teralihkan ke online ya, cuma memang eh, dari data yang saya peroleh Mhm. sepertinya belum tergeserkan Mhm. dalam jumlah yang cukup besar. Mungkin Mhm. baru sekian persen aja. Masya Allah. Dan itu nanti memang selain awareness biar nampak kalau teman-teman memang jualan produk-produk yang utama ya Bang ya. Mm-mm, benar banget. Masya Allah. Itu ukurannya berapa Bang? Ukurannya. Ukuran standar itu Ukurannya berapa? dibuat pakai akrilik, jadi Akrilik ya. bukan yang bahan apa namanya backlight gampang robek itu. Ini akrilik Akrilik ya, eh, Masya Allah. cukup bagus. Cukup bagus, Eh, Masya eh, Allah. Ukurannya 30 Oh, kali 60. oh, Jadi memuat logo Herbal Indo utama oh. aja di situ. Jadi Logo yang utama. anu ya, mungkin sedikit mirip-mirip lah ya sama toko Hmm. jamu yang Hmm. sudah pasang Iya. eh, apa namanya ya, Brand-brand besar itu ya, Pak. Oh, kayak oh. brand-brand besar itu. Jadi Oh. ini jadi ikonnya nanti gitu lah. Oh, ini jualan Herbal Indo utama ada logonya itu. Dan yang booknya seperti itu. Karena memang ilmu yang kemarin distribusi bisa Mm-mm. diakses. Nggak Mm-mm. apa-apa itu, Bang. Ada apa itu Iya, yang bisa Bang? prinsipnya ketika Apa kita itu? membuat toko offline Mm-mm. itu ada tiga hal yang harus ada Iya. visibilitas. Nah, Eh, visibilitas ya betul. Visibilitas itu ya Apa itu, Bang? kelihatan Kelihatan. barangnya ada. Oh ini, Oh, nah, iya. kelihatan, bisa Ada dilihat. fisiknya. Nah, kita bisa lihat pakai mata gitu. Mm-mm. Oh ini buku, ini wedang. Mm. Oh. Mm-mm. Yang kedua aksesibilitas. Jadi Ya, bisa diakses. Teman-teman datang dari rumah akses. ke toko, dari rumah Iya. ke misal ke apotek, dari Mm-mm. rumah ke warung. Nah itu bisa diakses, gampang diambil. Masya Allah. Iya, iya. Dan aviabilitas atau Alhamdulillah. tersedia. Nah, Jangan Masya sampai Allah. stoknya kosong di toko. Nah, Nah, Masya Allah. jualan emang jualan tapi Nah, maaf ya lagi kosong barangnya. Itu kan nggak terjadi nah, namanya. Masya Dalam Allah. kita menjaga toko offline eh, tiga syarat itu sebaiknya harus terpenuhi. Gitu, Nah, Pak. nanti Nah, Masya termasuk Allah. itu salah satu awareness itu Mm-mm. produk herbal utama itu juga apa namanya neon box herbal utama itu menunjukkan bahwasanya teman-teman itu merupakan eh, Nah, jaringan distribusi dari produk herbal Indo Masya utama. Allah. Nanti jadi bargaining tersendiri ya Bang ya. Bukan Mm-mm. abal-abal gitu ya Bang ya. Iya, ah, apa namanya? Ya sejenis centang hijau atau centang biru bisa Nah, lah ya. Masya Allah. Dan mungkin juga nanti ya Bang ya. Ketika neon box sudah terpasang, Mm-mm. nyala, Mm-mm. orang bisa lihat bahwa Mm-mm. Anda memang seller Mirman Utama. Mm-mm. Jangan sampai tadi Mm-mm. stoknya nggak ada ya Bang ya. Nah, Nah, itu itu juga itu tuh itu jangan penting. sampai. Masya Mm-mm. Allah. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mm-mm. Ini kita spill dulu Pak Erik, Heeh, mungkin beberapa heeh. menit materi yang Iya. kemarin sudah dibahas bagi teman-teman yang belum Mm-mm. menyimak kemarin Iya, bisa nih nanti teman-teman nyimak di YouTube atau ini iya, Pak Erik akan spill sedikit. Oke, monggo Pak Erik waktu dan tempat silakan. iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Insya Allah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ini
materi yang kali ini istimewa memang Pak Angga. Mm-mm, Nah, kalau materi-materi yang sebelumnya kan kita nggak kita share di umum ya. mm-mm, Tapi materi ini teman-teman bisa lihat, mm-mm, bisa cek di channel edukasi mm-mm. Channel herbal Telegram. Telegram. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kalau mungkin di layar teman-teman kurang jelas, bisa diunduh di channel Telegram kita di edukasi herbal ya Pak Angga ya. Mm-mm, Nah, di situ ada materi ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah gabung dan kemarin ikut di Zoom kemarin eh, dan kemudian tergambar, tergerak yang tadi Pak Angga tanya, ada yang sudah bikin rencana ataupun strategi di tahun 2024 bisa di chat ataupun bisa open kamera ya Pak Angga ya. mm-mm, Ada berapa peserta ini tuh, teman-teman? Masya Allah. Nah, ini sebelum lanjut ke materi, ini saya spill sebentar ya Bang ya Oke, tentang siap. materi 2024 sudah di depan mata apa strategimu. Ini kemarin kita coba pindah slide Mas. Eh, ya, pindah slide-nya. Nah, ini setelah kita tahu kondisi dunia herbal hari ini Mm-mm, yang seperti itu dan ini real banget ya Bang ya. mm-mm, Kemudian lanjut Mas. Kita kemarin juga bedah mm-mm, bagaimana kondisi kita hari ini, mm-mm, bisnis kita hari ini, mm-mm, apakah masih di tahapan starting, running, ataupun growing. mm-mm, Kemudian lanjut Mas di slide berikutnya. Nah ini ada namanya analisa SWOT yang kemudian dengan data dua slide di atas tadi mm-mm. kita tahu tuh, bisa lihat eksternal dan internal kita. Oke. Apa itu tantangan sama kemudian apa namanya peluang yang ada Mm-mm, dan kemudian kita bisa tahu apa ini kelemahan dan kelebihan kita mm-mm. sehingga kita bisa ngerangkai strategi yang pas untuk bisnis kita. Oke. Lanjut Mas. Nah ini kemarin juga tak sampaikan kalau secara personal aja ketika kita nggak punya arah, nggak tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini, itu menakutkan dan mengerikan. Bagaimana kalau kemudian bisnis, karena bisnis nanti mencakut hajat hidup orang banyak, Mm-mm. orang-orang yang ada dalam bisnis kita ya Pak Angga ya. Iya, benar. Kemudian lanjut Mas slide berikutnya. Nah ini kemarin slide terakhir di sini ya Bang ya kayaknya ya. Mm-mm, empat jurus Nah, jitu. nah, ada 4 jurus jitu menghadapi apa namanya tahun 2024. Mm, Saya rangkumkan 4 hal. Kalau banyak-banyak kan nanti juga kurang efektif. Ada 4. Yang pertama, set goal. Tentukan goal Anda apa, Oke. tujuan Anda apa di tahun 2024. Ini penting. Mm-mm, Ini sebetulnya di bawah alam sadar kita itu wes ada sebetulnya Pak Angga. mm-mm. Apa itu, Pak Kemarin Erik? tak sampaikan ke teman-teman juga. Sejak kecil kita dilatih untuk punya cita-cita. Oke. Kita punya harus punya cita-cita dan dari cita-cita itu kita nanti akan berusaha. Sehingga kita dulu kalau masih zaman-zaman sekolah kan Mm-mm, akhirnya sungguh-sungguh tenanan. Pengen jadi apa? Jadi dokter. mm-mm, Sing sekolah sing tenanan. mm-mm. Ya nanti ketika benar-benar punya cita-cita jadi dokter ya benar-benar jadi dokter gitu nah. Kalau Pak Erik dulu cita-citanya apa, Pak Erik? Saya, Ah, saya dulu punya cita-cita itu jadi insinyur pembangunan, Pak. iya, Masya Allah, luar biasa. Pilihannya dulu Pak Harto soalnya. Wah, iya. Beliau itu kan rivalitas satu, Iya, dua, tiga. Bapak Pembangunan. Apa pembangunan, Pak? Lihat itu, Masya Allah, ini keren Oke, kan gitu kan. oke. Saya nanti kalau besar itu pengen jadi insinyur pembangunan lah gitu. Loh. Bangun. Wah. Saya nggak ngerti arsitek itu nggak ngerti dulu itu. Mm-mm, Masuk itu nggak ngerti mm-mm, istilah arsitek yang saya mm-mm. tahu itu insinyur pembangunan. Insinyur. Oke, siap, Itu siap. narasinya insinyur. Bikin gedung-gedung tinggi, Mm, mewah. Kayak kalau pergi ke Surabaya kan, wah iya tuh. gedungnya tinggi-tinggi. Rek. Masya Mm, Allah. luar biasa ya, tunjungan gitu ya, Pak Erik. Heeh, TP itu gimana? Gedungnya kayak apa ini dulu? Masya Allah itu Eh, kita sebagai seorang anak kemudian masih kecil tuh kelihatan tuh ke kota tuh Masya Allah takjub gitu loh Bang. oke. Bisa gitu kan bisa kayak gini nih gimana? Aku nanti jadi insinyur pembangunan saja lah gitu Dan loh itu yang Bang. tertancap di pikiran ya, Pak Hmm. Erik ya. Dan itu akhirnya kan kita ikhtiar seperti Mm-mm. itu. Jadi alasan yang kuat, Pak Erik. Langsung kuat sama dengan bisnis nanti kalau kemudian nggak punya arah, nggak punya goal, goalnya apa? eh Tahun ini Mm, apa ya Pak ya wes alhamdulillah gini aja mm, sudah mm, mm. bersyukur gitu kan Jalan dulu aja. jalan dulu ada gitu kan
berat nanti, berat. Oke. Energinya tuh beda, Pak. Oke, siap. Serius energinya beda. Makanya kan kalau di awal tahun dan di ujung tahun itu mesti ono namanya resolusi, Resolusi. resolusi ya, Heeh. resolusi akhir tahun, awal tahun gitu kan. Hmm. Gimana resolusimu Hmm. kan itu. Nah itu masalah pentingnya itu Bang. Kemudian yang Hmm. kedua tentang mencacah ini. Oke, siap. Jadikan bagian-bagian kecil. Nah, ide gagasan yang gede ini bagaimana diturunkan menjadi taktis, kemudian teknikalnya seperti apa. Hmm. Kemarin saya kasih quotes yang bagus dan menarik itu, Hmm. eh, visi tanpa misi itu mimpi gitu loh. Oke. Kamu punya cita-cita, Hmm. eh, goal yang besar misal nih. Kemudian kamu nggak ada aktivitas cacahan apa yang kamu Hmm. harus lakukan tiap bulannya, Hmm. tiap harinya, tiap Hmm. pekannya, tiap harinya, yang untuk menuju goal itu. Oke. Ya mimpi. Makanya Oke. ketika tahun Hmm. 2016 Pak Hmm. Angga Hmm. ngeset, wah aku nanti harus, bukuku harus ada di Gramedia nih kan gitu kan. Wih. Nah itu set 2016 Pak Angga. Masya Allah, luar biasa. Kabulnya 2023. Panjang, panjang. Ya, Tapi journey-nya sudah, panjang ya. tapi sudah ada, Udah, ada mimpi, ada goal. udah set goal-nya ya. Nanti suatu saat harus ada buku tuh di Gramedia tuh kan gitu. Wih, Kan mantap. gitu. Nah, akhirnya kan ya ikhtiar, ikut pelatihan ini, Mm-mm. pelatihan itu, Mm-mm. nulis setiap hari meskipun dibully sana sini, tipu, tipu, Mm-mm. tipu kan. Wes. Itu bentuk cacahannya ya Pak Edi ya. Iya. Mulai menulis, ikut ikut kursus dan lain-lain itu Mm-mm. bagian dari cacahan goal ya. Mm-mm. Kemudian nggak sampai di situ aja, nggak hanya Mm. sekedar menulis. Setelah tadi tulisan diapain? Baca lagi, Mm-mm. baca Mm-mm. lagi sampai kemudian, lah baca lagi diapain ini? Mm-mm. Masukin ke penerbit. Mm-mm. Mm-mm. Nah, penerbit jangan tanggung-tanggung, masukin aja penerbit Mm-mm. yang gede. Mm-mm. Ada sebelum ini kan sebetulnya 2018 Mm-mm. sama masukin ketiga serangkai itu yang kemudian Mm-mm. Kodarwa kena COVID, Oke. 19 COVID, nggak jadi Bang. Mm-mm. Sudah tanda kontrak akhirnya nggak jadi Mm-mm. karena ada COVID. Mm-mm. Terbitnya hanya digital, Oke. terbitnya hanya digital. E-book ya. Oke. Ebook aja. Mm-mm. Dan terus coba. Nah makanya kalau kemudian nggak punya goal Mm-mm. dan nggak punya ini cacah ini misi ini, Mm-mm. apa yang kamu harus lakuin ketika untuk capai goal itu, Mm-mm. sama ketika kita mau ke Surabaya, Oke. goalnya ke Surabaya, Mm-mm. terus kamu apa mau ngapain gitu loh. Mm-mm. Nah, diem aja kan juga nggak sampai-sampai Surabaya Iya. gitu loh. Nah itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya disiplin ini. Oke. Disiplin Disiplin, eksekusi. disiplin ini penting banget gitu loh. Mm-mm. Kalau kemudian kita nggak disiplin, nurutin males, nurutin mood, Mm-mm. punya mood yang kemudian wah aku gak mood lah, nggak nulis dulu lah, ya Mm. nggak bisa gitu loh, harus Oke. nulis terus. Oke. Di cacahan-cacahan itu harus dilakuin terus, dilakuin Oke, terus. siap. Ikut pelatihan ini, ikut apa namanya, kursus ini, Mm-mm. Mm-mm. harus bayar itu, ada Mm-mm. kosnya gitu loh. Mm-mm. Makanya kan kalau kita paradigma itu kan gunung es itu kan yang Mm-mm. kelihatan kecil ya Pak Gede Angga dong. ya, Bawahnya kan gede ya. gede. Mm-mm. Nah orang kan gak ngerti ya Mm-mm. back office-nya, eh, Mm-mm. kita bagaimana kemudian nggak tidur Mm-mm. cari referensi dan segala macam yang ngertinya lo dapat buku hasilnya kan Oh, gitu. iya. Kemudian yang terakhir yang juga teman-teman harus miliki ialah ini berorientasi hasil, Oke. Mm-mm. hasil 2016 loh Pak Angga, Mm-mm. 2016 Mm-mm. 2017 belum ada hasil, Mm-mm. 18 belum ada hasil, Mm-mm. sampai di 2019 kena Mm-mm. COVID, dihantam Oke. COVID, sampai muncul hasil. Makanya Mm-mm. orientasinya hasil itu, hasil orientasinya hasil itu penting banget hasil itu. Slide berikutnya Mas, coba Mas. eh nah ini sebetulnya tools yang sering kita bahas sebetulnya Bang ya, nggak hanya di Oh iya. materi Ah, ah, ini. bener. Ini sering banget Mm-mm. kita lakuin dan kita eksekusi, kita aplikasikan di Herbal Utama juga Bang ya. Mm-mm. Dan ini umum, Bener. banyak sekali tools yang ada itu banyak sekali untuk mencapai tujuan tadi. Mm-mm. Mm-mm. Dan salah satu yang paling sederhana, Mm-mm. sering kita pakai di You, Mm-mm. itu ini ya Bang ya, toolsnya itu Mm-mm. ya. PWACE ya. Iya, ini sering juga kita bahas. Apakah itu di internal ataupun ketika di kemarketingan. Oke. Nah, ini Masya Allah, ini lagi-lagi tadi Pak Angga. Ini sekedar tools, Mm-mm. Mm-mm. sekedar alat. Mm-mm. Kalau kemudian nggak kita bisa gunain, ya Mm-mm. nggak bisa, nggak akan Mm. maksimal. Makanya tools ini untuk bantu eksekusi Oke. Anda untuk gapai goal Mm. tadi, target tadi di tahun 2024.
Oke. Dan nggak harus pakai ini, banyak tools-tools Hmm. yang lain yang ada di di internet banyak banget ya Bang ya. Iya, Nah ini ada kuat ya Bang ya. iya. Memang pertama planning, makanya Planning. goal itu maksudnya di planning Pak Angga. Mm-mm. Siap. Goal itu maksudnya di planning. Kita merencanakan, Mm-mm. merencanakan kita mau gapai apa saja di tahun 2024 untuk bisnis kita. Apakah perbaikan internal, ataukah mau cari new market, ataukah mau punya program untuk market existing, apa? Planningnya apa? Oke. Kalau bahasa saya kemarin ketika keliling itu, planning tak bahasakan program. Program. Programmu apa? Kamu harus punya program. Oke. Programmu apa di tahun 2024? Programnya apa? Nah, planning ini program. Kemudian yang kedua, ketika sudah punya planning, punya program, hal berikutnya yang juga harus teman-teman lakukan ialah organizing. Organizing Mm-mm. ini membagi Mm-mm. tugas yang ada. Mm-mm. Makanya memang kalau bisnis itu memang ketika growing itu kan mungkin starting Mm-mm. awal sendirian. Mm-mm. Tapi ketika kemudian itu running dan kemudian growing itu bentuknya organisasi kan Pak Angga. Bener banget tuh. Nggak sendirian, Mm-mm. banyak orang. Mm-mm. Ono sebagian ini, ono sebagian ini, ono sebagian Mm-mm. ini. Nah, itu bagaimana kemudian program yang kita sudah bikin, planning Mm-mm. yang sudah kita bikin, rencana yang sudah kita bikin, kita organizing. Nah, kemarin kita lagi hangat-hangatnya kan, nah, top management, leader kita Mm-mm. punya planning gede di tahun 2024. Apa itu Pak Erik? Kemarin kita kumpul tuh, nah, Oh, yang itu. iya, Oh, ya. akhirnya udah punya nih program. Akhirnya kan diorganising, Pak Angga. Yes. Anda itu leader-leader kami di Herman Utama. Anda yang punya peran penting dalam organisasi ini. Nah, itu kan dicacah, Mm-mm. didelegasiin. Yes. Beban itu didelegasiin. Kalau beliau sendiri nggak mampu, Mm-mm. secerdas dan sehebatnya seseorang itu pasti ada batasnya. Mm-mm. Ada batasnya. Akhirnya diorganising, dibagi-bagi. Nah, Pak Angga ini ada bagian produksi, ada katakan Mm-mm. konon ada 16 atau 17 divisi sekarang ya Bang ya. 14. 14 lah. Ah, Nah, 15 divisi. Itu diorganising Pak Angga, mm-mm. dibagi, bebannya dibagi nih. Nih, nih kamu bagian ini, tanggung jawab ini. Setelah itu, nggak berhenti sampai situ. Lakukan namanya actuating. Estimating. Iya, ini eksekusi tadi. Kalau Oke. bahasa di slide sebelumnya eksekusi. Mm-mm. Disiplin eksekusi. Disiplin. Nah, leader-leader ini punya tanggung jawab untuk mengeksekusikan. Mm. Nah, makanya di grup akhir-akhir ini, mana laporanmu? Mana fotomu kan gitu. Mm-mm. Mana? Mana? Itu kan Store. itu kan mengeksekusi kan? Iya. Mangga meeting briefing dengan timnya, divisi produksi meeting Mm-mm. briefing dengan kasih pengarahan. Mengeksekusikan kan program ini. Mm-mm. Nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kan actuating, Oke. mengeksekusi. Bisnis teman-teman punya program misal 2M, Mm-mm. nah kemudian didistribusikan. Nanti tim sales berapa juta. Kemudian tim apa namanya new market untuk buka Mm-mm. new market sekian juta. Mm-mm. Untuk customer kita yang sudah existing berapa juta Mm-mm. targetnya. Nah, untuk kemudian marketer kita, reseller berapa juta. Nah, kemudian habis di organizing, kemudian dieksekusi, eksekusi. Ketika sudah dieksekusi, nah eksekusi kan Pak Angga, kemudian nggak berhenti di situ. Leader atau owner ya mungkin ya, pimpinan tertinggi itu ngelakuin controlling, Oke. dikontrol, Mm-mm. dicek mana. Mm-mm. Nah, kalau kamu udah bilang actuating udah dilaksanakan, dieksekusi, kontrol mana, mana Mm-mm. fotonya kan gitu, Mm-mm. share dong fotonya kan Mm-mm. gitu, mana gitu kan, mana hasilnya, mana. Nah, dikontrol Pak Angga, Oke. dikontrol, dicek. Nah, kalau di tempat kita ada bahasa yang masya Allah kan itu kan, dikontrolin itu. Controlling itu sampai nempel di saya. Bukannya kita nggak percaya. Kontrol itu bukannya kita nggak percaya kata pimpinan seperti itu. Tapi memastikan lagi. Mm-mm. Pastikan. Kalau itu benar-benar tereksekusi. Oke. Teractuating. Mm-mm. Terlaksanakan. Terlaksanakan. Bukannya kita nggak percaya Pak Angga. Mm-mm. Tapi bagaimana kemudian controlling ini memastikan itu tereksekusi. Terlaksana. Nah, yang terakhir, lakukan yang namanya Evaluating. evaluasi. Oke. Evaluasi. Evaluasi. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita jalankan tadi pasti
tidak ada yang sempurna. Oke. Pasti ada kekurangan sana sini. Mm-mm. Nah, itu fungsi evaluasi, Oke. evaluasi, evaluasi harian, evaluasi Mm-mm. mingguan, Mm-mm. evaluasi bulanan, sampai evaluasi tahunan. Di evaluasi ini kita akan dapat pelajaran mahal. Data-data yang kemudian memang namanya evaluasi kan yang kurang, Mm-mm. yang itu tidak sempurna, Mm-mm. yang cacat, yang itu kita lemah di situ. Nah, titik fokusnya di evaluasi ini bagaimana kemudian kita nggak nunjuk person to person, tetapi bagaimana progres perbaikannya, Pak Angga. Oh, kamu nggak becus bukan gitu, tetapi bagaimana kemudian kenapa ini nggak bisa tercapai? Misal targetnya apa namanya cari new market sehari 10 orang. Loh kok cuma dapat 4 orang? Mm-mm. Kenapa? 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 Nah, ini dievaluasi Pak Angga. Dan ini evaluasi harapannya, evaluasi itu nanti muter lagi kan ini grafiknya muter lagi. Mm-mm. Dari evaluasi ini kita akan dapat grade data. Data ini nanti kita bisa analisa dengan analisa SWOT tadi. Mm-mm. Sehingga kita memutuskan Mm-mm. untuk bikin planning baru. Ya. Oke, siap. Nah, seperti itu. Seperti itu terus Mm. lakuin. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian salah satu tools yang bisa kita gunakan. Oke. Keren banget nih. Tergambar ya, teman-teman. Mm. Mungkin teman-teman yang nyimak nih, kalau udah punya gambaran nih, kemudian pengen sharing tentang planningnya dulu mungkin ya. Mm-mm. Kalau yang POAC ini kan baru aja dapat nih. Nah, barangkali yang planning atau mungkin goalsnya udah punya, boleh nih kalau mau share ke kita semua dengan open mic atau eh, ketik di kolom chat. Oke, Mm-mm. Pak Erik, mau nggak sambil nunggu teman-teman yang mau sharing bisa dilanjutkan, Pak Erik? Nah, ini syarahnya. Coba slide berikutnya, Mas. Penjelasannya. Planning itu apa? Planning itu proses menetapkan sasaran organisasi dan cara penyampaiannya. Kemudian ada organizing itu apa? Proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Kemudian actuating itu apa? Proses menggerakkan orang agar termotivasi melakukan tugasnya. Kemudian yang terakhir controlling itu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Oke. Nah, ini apa namanya penjelasannya. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Ada yang chat, Pak Angga? Belum ya? Belum, belum. Lanjut, Pak Erik. Lanjut. Nah, ini ada hubungannya dari slide yang dulu-dulu, yang awal-awal tadi, Mm-mm. ya, masih berhubungan juga tentang goal 2024 ini bisa Anda capai, Mm-mm. bisa Anda raih Mm-mm. ketika Anda punya kekuatan internal. Kekuatan internal kita nanti akan mempengaruhi hasil yang nanti kita inginkan di tahun 2024. Ya, Makanya di sini gambarnya saya ngomong tentang SDM, sumber daya manusia. iya yang ada di internal kita, kemudian sistem, Mm-mm. sistem yang ada di internal kita, Mm-mm. kemudian saya sampaikan di sini tentang teamwork, apa Mm-mm. namanya kerja tim, Mm-mm. kemudian banyak orang. Mm-mm. Nah ini internal kita itu akan mempengaruhi hasil yang nanti kita capai di tahun 2024. Oke. Nah, terkadang teman-teman ini juga tatarannya memang tataran mendasar ya Pak Angga ya, mindset tadi. Mm-mm. Terkadang teman-teman hanya memikirkan nggak salah sih sebetulnya tentang omset, sales dan segala macamnya. Yang itu memang orientasinya keluar ya, Mm-mm. ya luar ya Pak Angga ya. Omset, sales, profit. Mm-mm. Jarang yang kemudian sadar ternyata omset, sales, profit ini ditentukan dengan kekuatan internal kita, Oke. kondisi kita, bisnis kita. Nah, kadang banyak teman-teman tuh terfokus di sini toh. Padahal sininya ambiar, Pak. Oke. Ambiar. Ambiar. Dia belum punya SDM yang mumpuni, dia belum punya sistem yang bagus, Mm-mm. dia tidak punya kerjasama tim yang bagus untuk kemudian meningkatkan omsetnya, meningkatkan salesnya, meningkatkan profitnya. Mm-mm. Nah, ini yang sering luput. Padahal ada dua aktivitas yang berbeda, dua aktivitas yang berbeda yang itu saling mempengaruhi. Makanya kalau tiap pagi kita kan briefing pagi Pak Angga ya sama teman-teman tim marketing outlet itu, Mm-mm.
itu di belakang layar. Customer itu nggak mau tahu apa masalahmu, masalah Mm, bisnismu nggak mau tahu. Bu hutangmu akeh, nggak ada lagi yang nggak terbayar. Bu karyawanmu cuma lulusan SD, mm, nggak mau tahu. Yang penting customer tahunya itu ketika saya transaksi atau bermuamalah dengan kamu, saya puas, mm, saya terlayani dengan bagus. Nah, bisa puas, bisa terlayani mm, dengan bagus itu kan dari internal ini. mm, Nah, pekerjaan kayak briefing pagi tiap hari itu kan mm, nggak dilihat sama customer kita. Dan itu akan mempengaruhi kualitas itu ketika kita berhadapan dengan customer kita, Pak Angga. mm. Lanjut Mas, coba di slide berikutnya ini. Nah Oke, ini Masya Allah, cek internal, pastikan kompeten. oke. Kalau kita pernah bahas ada 4 bisnis pilar ya Pak Angga ya. Ada SDM, Mm, kemudian operasional, mm, kemudian finansial, mm. kemudian customer. Nah, yang paling penting pilar mana Pak Angga? Penting semua itu, Pak. Penting semua. Penting semua. Kalau dulu saya di HRD yang paling penting SDM memang. Iya. Orang orang Oh, finansial bilang yang iya. paling penting finansial Finansial. dong. Iya. Orang marketing ngomong Iya, customer customer. dong paling penting. Iya, Makanya bener banget. semuanya penting. Bener semua. Cuma ini kalau kita ngomong internal, ngomong internal, kita mengerucut lagi internal 4 pilar tadi. Saya ngomong pastikan kompeten ini berarti hubungannya dengan SDM, Pak. Oke. Mm, People yang ada di bisnis kita. Kalau kita belum punya tim, ya bisnis ownernya, mm, people. Ini pastikan kompeten. Makanya ini ada 3 lingkaran. mm. Nah, kompeten itu di tengah-tengah, Pak Angga. Oke. Kompeten itu ada di tengah-tengah. Sip. Bagaimana menghasilkan kompeten, Pak Eri? Kan penuh. Apa namanya pertanyaannya? Gimana menghasilkan kompeten? Punya SDM atau tim yang punya kompetensi kan gitu. Nah ini ada 3 yang membentuk seseorang itu kompeten, Pak. Oke. Nih, yang pertama knowledge, Mm, pengetahuan, mm, ilmu, mm. wawasan yang memang dibutuhkan dia untuk menghandle kerjaannya, Pak. Oke. Aktivitas kerjaannya. Bayangkan kalau kemudian Pak Angga di Mm, digital ngurusin digital A sampai Z, mm, ngonten, mm, bikin copywriting dan segala macamnya. Ada tim yang kemudian nggak punya knowledge, nggak mm, punya wawasan, nggak punya keilmuan itu. mm. Kira-kira gimana Pak jadinya? Ya nggak jadi kerjaannya. Kasih dokter coba ini diskusi, edukasi ya, kasih dokter gitu ya. Iya. Nah ini komponen pertama pembentuk kompeten dari mana? Mm. Skill ya, knowledge ya, Knowledge dulu, knowledge. knowledge. Ya. Harus punya wawasan itu. Oke. Makanya idealnya kalau kita rekrut orang itu butuhannya apa, Mm, butuhannya apa, mm, apa yang dibutuhkan itu ya dia butuh penulis apa nih, wawasan mm, apa nih. Makanya kan misal nih lowongan mm. dibuka, apa kemarin antum buka lowongan Pak Angga, Eh, namanya marketplace keren itu. spesialis. Marketplace spesialis, Iya. masya Allah, spesialis. Mm, Nah itu bagian apa Pak Angga? Itu menurut apa yang mm, dibutuhkan untuk handle itu, mm, kan harus tahu tuh. mm, Gak kemudian hanya sekedar marketing kan itu kan spesifik banget kayaknya Bang ya. mm. Spesifik. Spesifik banget. Nah, Mm, nggak hanya sekedar saya pernah jualan, mm, saya pernah nganvas. mm, Nggak hanya itu gitu kan. mm, Apa sih knowledge yang dibutuhkan untuk mm. Marketplace spesialis. marketplace spesialis tadi? Mm, Gitu kan Bang? mm, Nah, biar nyambung ketika mm. itu biar bisa dijak kerja, Iya. nggak nanti jadinya diskusi atau Mm, kemudian kontok-kontokan terus atau iya. edukasi. Ini pertama Bang. Oke, Ini siap. komponen apa namanya? Pembentuk kompeten. Mm, Yang kedua, setelah wawasan tadi pengetahuan, mm. skill, Oke. harus punya skill. Ini beda bab. Mm, Eh, knowledge itu tantaranya di sini ya Bang ya. mm. Skill tantaranya di mana Bang? Gimana, Pak? Di teknis, Teknis. teknis, di Oke. teknis. Makanya ada namanya hard skill sama soft skill. Oke. Ada hard skill, ada soft skill. Misal hard skill apa Bang? Hard skill Bang. Skill keras, Pak. Skill keras. Misal hard skill nyopir, itu kan Ah, langsung kan Bang. oke. Sebenarnya gitu. Oke. Nah, Operator ya. iya, skill.
dia mungkin sudah belajar di YouTube gimana nyopir yang bagus. Mm-mm. Knowledge-nya udah punya. Mm-mm. Knowledge-nya udah punya Mm-mm. nyopir. Oh, berarti nek mobil itu ada dua macam, mobil manual sama Mm-mm. mobil penari metik ya Pak Angga ya. Mm-mm. Nah, kalau manual itu ono tiga, Mm-mm. namanya Pak Angga namanya. Pedalnya ada tiga. Oh, ada tiga pedalnya ada tiga, Mm-mm. ada rem, ada kopling, ada Mm-mm. Gas. gas. Mm-mm. Sedangkan yang metik ada Cuma dua. cuma dua, Heeh. rem sama Gas. gas tok ya Bang ya, Iya. dua aja. Dia kenalnya udah punya tuh, udah belajar Mm-mm. di YouTube, udah buku baca artikel. Mm-mm. Nah, sekarang skillnya. Oke. Berapa banyak kita ketemu ya Bang ya Mm-mm. orang-orang yang gimana? Kamu tahu ini? Tahu Pak. Gimana? Kamu desain kayak gini tahu nggak? Oh tahu Pak. Kayak gini, gini. Oh saya bisa Pak. Pengalaman ini. Oh siap. Berarti siap Oke. ya untuk Iya. ngerjain ini. Oh siap banget Pak. Mm-mm. Ketika kemudian Pak Angga tes Mm-mm. di lapangan, skill-skill itu yang terkait teknologi tadi, Mm-mm. banyak yang kemudian tidak sesuai dengan Mm-mm. harapan. Mm-mm. Bener nggak Pak? Iya, ada satu dua. Aduh, antum nggak perlu ragu Pak Angga. Jawab aja pertanyaan saya. Aduh. Masya Allah. Nah ini hal yang berbeda Pak Angga. Skill ini tatarannya kalau tadi kenal itu tatarannya di sini pengetahuan, wawasan. Skill ini skill seperti itu. Misal apa soft skill? Soft skill apa Pak? Soft skill Apa Pak Erik? yang lembut-lembut Pak Angga. Oh Soft. iya, Soft. mungkin desainer grafis, Nah, editor, seperti itu atau ngomong ini Pak Angga. eh, Komunikasi ini kan soft skill ya, public komunikasi. public speaking. Public speaking, ya, Eh, public speaking ya. Ini oke, kan soft skill. oke. Soft skill. Mm, Gimana? Kamu jurusan lulusan ilmu komunikasi, ilmu kemarin tuh keren nih jurusannya ilmu komunikasi apa Pak? Pemasaran. oke. Nah, Masya Allah keren. Berarti gimana komunikasi? Itu kan tatanan wawasan ya. Mm, Sekarang skillnya gimana? Komunikasi, komunikasi. Bisa nggak kamu komunikasi? mm, Negosiasi, komunikasi mm, dengan timmu mm, atau mm, dengan atasanmu, atau dengan rekan kerjamu. Nah, ini soft skill. mm, Nah, ini tatarannya beda lagi. mm, mm, Makanya kalau di sekolahan tuh teman-teman teman-teman SMK itu apa mm. kayak saya ini TTK, nah itu skillnya yang diasah skillnya Oke, ya kenolinya dapat tapi skillnya yang lebih ditajemin biar siap terjun di dunia kerja. oke. Makanya kan sekarang ada kurikulum apa mandiri apa merdeka Merdeka. merdeka kurikulum merdeka Mm, itu mm, kan itu oke, nggak hanya goalnya nggak hanya tataran pengetahuan mm, mm, tapi bagaimana kemudian lulusannya nanti itu siap kerja. oke. Nah ini tataran skill Mm, mm, harus punya mm, harus punya dan yang terakhir itu attitude. Attitude ini yang paling penting dari tiga hal yang membentuk mm, mm, kompetensi attitude itu sikap ya Pak perilaku. mm, mm, Kalau saya definisikan salah satu yang sering tak ngomongkan ke putra putri saya itu tentang attitude Pak. Saya ingatkan sering banget attitude. Attitude itu sikap, karakter, mm, eh, akhlak. Ini sering saya sampaikan ke itu karena attitude ini modal mm, dimanapun mm, kita berada itu modal kita. Kalau dua ini yang atas tadi knowledge mm, sama mm. skill itu bisa kejar. Oke, Kalau attitude ini masya Allah dan kemudian jadi karakter itu medeni Pak. oke. Ya bisa Mm, bisa mm, dirubah bisa banget. Cuma ya butuh effort mm, luar biasa attitude ini. Ya oke. karena ini yang kemudian modal kita Mm, mm, dimanapun kita tempat kerja, mm, kejujuran, mm, kemudian amanah, mm, kemudian tentang sikap ya. Bahkan kalau saya ngomong ke anak-anak saya tuh, attitude itu responmu, responmu itu attitude-mu. Responmu itu attitude-mu. mm, mm, Kalau kejadian apapun yang terjadi mm, mm, itu bukan di luar kendalimu, tapi responmu, mm, mm, sikapmu mm, menghadapi kejadian mm, itu mm, kamu bisa mau marah, mm, mau emosional, mm. mau depak-depak meja Oh atau iya. santai ya, masya Oh, Allah gitu. kan gitu. Ya, Mas Ya. Erik, Mas Erik. Eh, itu itu Oke, mahal siap. mahal. Nah ini tiga komponen ini kemudian pembentuk kompeten tadi Pak Angga. Oke, siap. Jangan sampai naudzubillah min dzalik Pak Angga.
contoh Mm. sederhana attitude ini Pak. Contoh sederhana. Mm. Kita marketing ya, Mm. tim Anda di toko atau di online, komplain. Oke. Dapat komplain Mm. Pak, dapat komplain. Namanya komplain kan ketidakpuasan ya. Dan mesti narasinya kan gak enak dan marah-marah gitu. Mm. Pokoknya yang elek-elek lah yang keluar Mm. itu. Kalau kita nggak punya attitude, nah, wah, pancing kita Pak, Iya, nggak kepancing. emosi itu. Bapak ini siapa? Ibu ini. Ah. Tapi kalau kita punya attitude, masya Allah Pak, masya Allah. Mm. Nah ini attitude mahal, makanya mahal. Selain knowledge sama skill tadi, Pak. Mm. Makanya pastiin internal Anda ketika one person, setiap orang yang ada di organisasi bisnis teman-teman semuanya itu punya kompetensi ini, kompetensi ini. Makanya ada namanya job kompetensi, Pak. Oke. One people harus punya job kompetensi itu ini knowledge, skill. Oke. Dan ini pernah saya bahas. Coba bayangkan, naudzubillah min dzalik, Mm. bahasa agamanya saya pernah bahas, ketika sebuah perkara diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Apa tadi dari tiga hal yang antum sebutkan tadi, Mm-mm. Pak Erik sebutin ada Mm-mm. knowledge itu kan ada tiga bagian tuh. Kompetensi ada tiga bagian tuh, Iya. knowledge, Mm-mm. attitude, sama Mm-mm. skill. Heeh. Nah, dari tiga ini apakah harus seimbang atau bisakah salah satu ditonjolkan untuk gimana gitu Pak Erik? Atau harus seimbang tiga-tiganya? Idealnya tiga-tiganya punya Pak Angga. Tiga-tiganya Idealnya. seimbang ya berarti ya tiga-tiganya ya. Iya, makanya di sini narasi saya cek internal, pastikan kompeten. Oke. People ini nanti pengaruh banget dengan apa coba Pak Angga? Ketika kemudian tadi yang tak sampaikan tadi, ketika sebuah perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, Iya. ahlinya kan tidak kompeten, Mm-mm. maka tunggulah kehancurannya. Iya tuh. Nah ini jadi motivasi tersendiri buat kita semuanya. Mm-mm. Saya sering ngomong ke beberapa teman-teman ketika Mm. keliling kemarin kan, salah satunya kan memang tantangan di internet itu tentang people yang nggak kompeten Pak Angga. Oke. Saya bilang kita semuanya, Mm-mm. secara personal masing-masing kita sebagai Mm-mm. karyawan, ketika hadir di sebuah organisasi bisnis, Mm-mm. itu mungkin ada kompetensi yang sudah kita bawa, Mm-mm. ada kompetensi yang sudah kita bawa, Mm-mm. tapi ada kompetensi yang kita belum punya, Oke. yang dibutuhkan bisnis di organisasi yang sekarang kita ada di situ. Mm-mm. Maka ayo kita kejar bareng-bareng. Oke. Tiga hal tadi ini, Mm-mm. tiga hal tadi ini. Kalau kemudian nggak dikejar, Mm-mm. ya tadi nanti pengaruh pada ketika di front office Oke. pelayanan Pak Angga. Oke, lanjut Pak Erik. Nah ini set yang terakhir, Mm-mm. di set yang terakhir ini saya bawakan apa namanya, hubungan back office sama front office Pak Angga. Mm-mm. Ada 9 bisnis pilar ini, 9 bisnis pilar yang kemudian ini penting sekali untuk Mm-mm. owner dan leader. Oke. 9 bisnis pilar ini yang kemudian hubungannya back office dan front office sampai nanti bisnis kita secara umum. Nah ini ada namanya hubungan antara back office dan front office. Ada namanya Sembilan pilar ya. 9 bisnis pilar Pak Angga. Oke, apa aja itu Pak Erik? Nah ini teman-teman bisa perbesar ya, karena memang gambarnya Kecil agak ya. kecil. Nah di sini coba teman-teman cek bagian yang atas, 4 bagian yang atas. Mm-mm. 4 titik itu apa aja isinya Pak Erik? Nah ada yang sebelah kanan ini omset. Omset. Oke. Nah ini bisnis kan memang create money ya Bang ya. Mm-mm. Mm-mm. Menghasilkan Mm-mm. uang Mm-mm. dan bagaimana kemudian tercipta profit kan itu kan. Mm-mm. Nah ini front office-nya. Oke. Nah, bagaimana mencetak omset? Mm-mm. Omset ini tercetak dengan kepuasan pelanggan. Oke. Nah kepuasan pelanggan kan makanya yang di bawah ini nomor 2 ini, kepuasan Mm-mm. pelanggan. Oke. Kepuasan pelanggan dari omset itu tercipta dengan adanya kepuasan pelanggan. Nah kepuasan pelanggan itu dari mana? Dari organisasi Bang. Oke. Makanya di bawahnya ini organisasi. Oke, siap. Nah kita kan nggak berhenti di omset, kita carinya kan profit, makanya di sini ada profit banget. Mm-mm. Nah profit ini selain kita naikkan omset dengan kepuasan pelanggan,
kita harus yang di sisi kiri ini namanya cost leadership, Oke. dimana kita bisa makanya ke bawah ini bunuh Cost cost, ya. bunuh cost, menekan Cost cost, killer. cost killer. Ini dengan apa? Dengan memperbaiki kinerja SDM. Oke. Cost ini kan dari mana? Hasilnya kan dari tim, dari Berarti organisasi. tadi kinerja SDM itu menghasilkan kepuasan pelanggan dan termasuk yang ditekan kosnya itu. Yang bantu nekan cost. Oke. Karena operasional kan yang handle kan organisasi nanti. Nah, ini nanti harus ada kinerja SDM Oke. yang bagus. Nah, ini tahapan atasnya Pak Angga, yang di 4 titik di atas ya. ya front office-nya yang kelihatan, dan organisasi ini, nah coba dicek yang paling yang bawah lagi, 4 bawah yang bawah. Nah, di sini organisasi di bawahnya ada kata-kata happiness. Oke. Nah, organisasi ini harus bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia. Oke. Bahagia itu tujuan atau sebab Pak? Oh, sebab Pak. Tujuan atau Tujuan atau jalan. nah, harus bahagia di Oke, organisasi. siap. Kebahagiaan organisasi ini ya tim-tim tadi yang kita miliki itu dari namanya business owner dan mindset area atau business owner mentalitas. Oke. Nah, ini owner harus punya 4 hal ini Pak. Nah, yang sisi sebelah kiri yang namanya ada leadership, harus punya leadership yang bagus. Kemudian ada business owner mentality, DNA-nya punya mental yang bagus juga karena nanti mempengaruhi organisasi timnya. Kemudian di sebelah kanan ada namanya human dignity, memanusiakan manusia. Sebagaimana kita yang dimanusiakan, ya kita bagaimana kita memanusiakan orang lain. Orang lain itu apakah tim kita ataupun pihak luar, mitra-mitra kita apa enggak. Dan yang terakhir tentang spiritualnya. Nah, ini yang akan membentuk organisasi bisnisnya, dan organisasi bisnisnya ini nanti yang menopang bisnis Anda. Nah, seperti itu apa? 9 pilar ya Pak Erik ya. Oke, luar biasa sekali penjelasan Pak Erik. Terima kasih Pak Erik atas penjelasan tentang apa resolusimu di tahun 2024. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.